Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Angger Binupa Paksi. Saya hari ini akan membagikan cara untuk mencari referensi. Oke, beberapa cara yang biasa saya gunakan. Di antaranya yang mungkin rekan-rekan sudah biasa gunakan juga menggunakan Google Scholar. Kemudian saya juga biasa menggunakan Google Search, tapi dengan bantuan sintak khusus ya. Kemudian kita juga bisa mencari yang gratisan itu dari Science Direct. Tapi kalau teman-teman punya akun Scopus di universitasnya masing-masing itu akan lebih bagus. Jadi di sini saya membagikan tips trik yang gratisan aja dulu. Kemudian saya juga biasa menggunakan research writing seperti ini. Oke, jadi saya akan membagikan dari 4 cara ini ya di video kali ini. Pertama, saya menggunakan Google Scholar. Oke, kalau Google Scholar ya kita masuk aja dulu ke scholar.google ya. scholar.google.com. Kemudian kita tinggal mencarikan aja kata kunci. Misal kita tentukan dulu ya kata kuncinya. Misal di sini saya akan mencari cloud computing. Kemudian misal multi cloud. Kemudian saya pengen containerization. Jadi setidaknya inilah yang pengen saya cari gitu ya. Mungkin teman-teman bisa custom dengan kata kunci kebutuhannya masing-masing, mau meneliti apa seperti itu. Oke, kata kunci pertama cloud computing misal. Nah, kalau kita pengen nyari ya sudah tinggal kita search kayak gitu kan. Secara umum biasanya seperti itu. Cuma kalau saya pribadi biasanya itu saya tidak menggunakan satu kata kunci aja. Saya akan gabungkan dengan beberapa kata kunci dengan menggunakan tanda petik seperti ini untuk kata kunci pertama. Kemudian saya tambahkan untuk kata kunci keduanya. Misal tadi ya containerization misal contohnya. Nah, maka nanti yang muncul adalah dua kata kunci ini di setiap pembahasan yang ada di sini gitu. Nah, cuma minusnya kalau menggunakan Google Scholar, misalnya kita buka aja ya yang ini. Yang pertama. Nah, ini tuh dia dari Springer nih, contohnya dari Springer. Nah, ini kita harus login via institusi. Kalau institusinya dia berlangganan, enak. Tapi kalau enggak ya mau nggak mau kita cuma bisa baca abstraknya aja seperti itu. Atau kita coba cari yang lain. Nah, misal ini di IEEE. Oke. Nah, nanti kita baca. Nah, di sini ada doi-nya nih, ada doi. Kalau ada alamat doi-nya, kita bisa coba untuk membuat koleksinya dulu. Jadi di Mendeley Reference kita buat aja koleksinya dulu. Jadi misal kita bikin, ini tadi saya udah bikin ya, cloud. Nah, misal kita anggap aja saya hapus dulu deh koleksinya. Kita bikin koleksi baru, kayak apa ya istilahnya ya? Kayak koleksi buku yang koleksi referensi yang ingin kita gunakan untuk penelitian tertentu kayak gitu. Misalnya tadi containerization misalnya. Oke, di sini saya bisa menambahkan referensi, misal add reference manual. Nah, kita cek aja doi-nya ini kita copy, kemudian kita search. Nah, ketika datanya lengkap, dia akan otomatis terisikan. Tinggal kita add entry aja gitu. Nanti tadi masih belum masuk ke sini. Nah, ini harusnya masuk ke containerize misalnya. Containerize seperti ini. Kemudian kita bisa cari lagi, misal IEEE juga nih 2025, 2021. Oh, ini ada 2019. Nah, untuk membatasi kita bisa menggunakan custom range. Misalnya kita ingin di atas 2022 misalnya, contoh kayak gini.
maka nanti yang muncul adalah 2022 ke atas seperti itu. Jadi di bawah itu tidak akan muncul. Oke, contohnya di sini juga ada dari ResearchGate, Akademia, ini dari Media Publisher. Jadi bisa teman-teman buka satu-satu, kemudian dibaca. Kemungkinan yang paling mirip, bukan paling mirip sih, paling mungkin untuk dijadikan referensi itu yang mana, seperti itu. Nah ini seperti ini ada doi-nya. Kita masukkan, coba add reference, kemudian add reference manual seperti ini. Nah ini kalau kita add entry biasanya nggak langsung muncul ke referensi ini, jadi masih muncul ke all reference. Nah di all reference ini baru kita bisa select, setelah itu di organize, masukkan ke koleksinya yang tadi, organization misalnya contohnya gitu. Nah di sini kita udah punya nih beberapa seperti itu. Itu kalau menggunakan Google Scholar. Kita yang penting nyari referensi sebanyak-banyaknya dulu, nanti baru kita baca. Atau sebenarnya juga sudah ada beberapa tools yang memungkinkan kita untuk mencocokkan dengan penelitian kita. Tapi kita harus punya draft ininya dulu, draft draft pembahasannya. Oke, ini tadi contoh kalau menggunakan Google Scholar ya, mestinya rekan-rekan sudah familiar gitu. Nah, kemudian ada cara yang lain. Malah saya biasanya menggunakan cara ini dibandingkan saya menggunakan Google Scholar, karena biasanya kalau Google Scholar, contoh nih tadi ya Springer, itu kita harus login, jadi agak repot juga kalau kita harus login dan kita nggak punya aksesnya. Atau misal kita cari aja, ada beberapa doi-nya itu sudah expired atau tidak valid biasanya. Misal ini ada doi nih, kalau doi-nya di copy dan di sini muncul, aman, jadi nggak ada masalah kayak gitu. Oke, tapi ada beberapa yang masuk ke Google Scholar itu jurnal apa ya istilahnya itu, jurnal biasa aja, anggaplah kayak gini deh misal. Coba kita lompat, ini Elsevier, ini UITM. Kalau UITM harusnya ada sih. Ini ada doi-nya valid. Doi-nya valid ini. Oke, jadi ada beberapa kasus yang doi-nya itu nggak valid gitu kalau menggunakan Google Scholar. Tapi kalau selama itu valid, aman sih gitu. Cuma kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan pakai Google Search. Jadi masuk aja ke google.com. Sama, cuma yang membedakan menggunakan ini tadi, sintak khusus di sini. Nah, sintak khususnya saya menggunakan site. Site itu artinya alamat URL yang kita cek itu dia terdaftar di doi.org. Jadi otomatis pasti dia akan memiliki link doi-nya gitu. Kalau dia terdaftar link doi, ya pasti valid gitu. Jadi kita menggunakan site.2.doi.org. Kemudian kita tambahkan kata kuncinya. Misal tadi cloud computing. Kita juga bisa menggunakan sintak n, kemudian mencari yang tadi containerization. Misal seperti ini. Nah, maka nanti yang muncul ya pasti cuma doi gitu aja. Tidak ada, misal kalau kita menggunakan Google Search biasa kayak gini ya. Misal tadi hanya mau cari ini aja, Google seperti ini. Nah, ini kan sumbernya jadi banyak ya, kayak gini. Nah, ini kan bisa valid, bisa enggak gitu. Tapi kalau kita tambahkan site.org, nah itu sumbernya udah pasti dari doi. Kalau sumbernya dari doi, misalnya ini saya ambil satu, seperti ini. Link doi-nya harusnya udah pasti valid. Di sini ada link doi. Ini harusnya udah pasti valid. Coba kita add reference, search, metadata not valid, doi ini.
Arduino. Oh ini nih, suggest citationnya ini ternyata. Sorry. Susah. Copy address. Oke. Nah seperti ini. Tinggal di add entry, ini masih masuk ke sini ya. Code computing and enterprise ini tadi. Tinggal dimasukkan aja. Organize, add, containerize. Dah, itu udah masuk lagi satu. Nah, ini udah masuk lagi. Nah ini kalau menggunakan site seperti ini. Ini juga bisa kalian custom. Contohnya di sini mau waktunya kapan kayak gitu, custom range segala macam. Tapi kalau saya masih menggunakan syntax biasanya kayak gini. After pingin setelah 2022 0101 ini artinya bulan dan tanggalnya seperti itu. Maka yang muncul nanti tahun 2022 ke atas seperti ini. 23, 25, 24 masih baru-baru. Jadi seperti itu. Bisa menggunakan syntax. Kemudian kita bisa menggunakan Science Direct. Jadi langkah selanjutnya bisa menggunakan Science Direct di sciencedirect.com seperti ini ya. Itu sciencedirect.com seperti ini. Nah, kalau Science Direct setidaknya kita punya akun Elsevier. Kita tinggal login seperti ini. Kita login. Nah, di sini nanti kita udah login. Kita tidak login yang ini ya. Ini adalah login organization. Kalau kita loginnya yang di sini tadi, yang akun. Jadi beda. Oke, di sini kita bisa mencari menggunakan advanced search. Di advanced search ini, misalnya kita pengen nyari artikel dengan ketentuan seperti apa. Misal kalau saya biasanya langsung nyari di title atau abstraknya. Seperti ini, misal tadi ya kita kopas saja. Kita juga bisa menggunakan syntax and juga di sini. And containerize seperti itu. Kemudian kita search. Nah, nanti kan di sini muncul semua nih. Cuma ini juga sama, ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, kalau saya selalu saya filter dulu. Misal nih saya butuhnya di tahun ini aja 3 tahun ke belakang misal. 2026, 2025, 2024. Nah, ini sudah tinggal 27 hasilnya. Setelah itu akan saya cari yang research artikel. Jadi saya akan mengabaikan review artikel, saya akan mengabaikan book capture dan sebagainya. Jadi saya nyari yang hanya research artikel. Tinggal 21. Kemudian saya ingin, kalau ini publication title-nya ya, apa namanya, jurnalnya biasanya ini kayak gini. Ini saya abaikan. Nah, saya fokus di subjek areanya. Saya pengen subjek areanya itu apa? Oh, ini kedetek ada 5. Misal saya mau fokusnya itu di computer science, misal di ilmu komputer. Kemudian akses tipenya jangan lupa cari yang open access karena beberapa ini masih ada yang berbayar. Jadi harus jadi membership seperti itu. Jadi ini saya pilih yang open access. Nah, di sini saya sudah ketemu nih 15. Udah lumayan mengkerucut. Dari 15 ini kalian bisa download PDF atau kalau saya pribadi saya pilih semuanya 15 ini, kemudian saya ekspor ke BibTeX. RIS bisa, BibTeX juga bisa. Kalau saya pakainya BibTeX ya. Nah, nanti udah di-download, kalian masuk aja ke Mendeley, kemudian add reference, ini langsung diimport aja ke dari BibTeX. Misal seperti ini. Nah, ini sudah import 15, cuma tadi masih di our reference ya. Kita ambil dari ini tadi, terakhir itu dari sini nih. Nah, dari sini. Kita masukkan aja 15 file terakhir ini ke collection tadi, containerize seperti ini. Nah, maka di sini kita udah punya nih
total 18. Dengan dua kata kunci tadi ya. Sebenarnya kata kuncinya lebih banyak lebih bagus, variatif juga semakin variatif juga lebih bagus. Mendekati dengan konteks yang kita teliti akan lebih bagus, seperti itu. Nah, ini kalau menggunakan Senderex, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir saya biasa menggunakan Research Rabbit. Jadi alamatnya ada di sini. Untuk Research Rabbit, app researchrabbit.ai. Nah, kalau di sini kita juga bisa bikin collection atau library. Misal browse library, kita bikin dulu library-nya di sini, library. Kemudian kita bikin satu library tambahan. Misal tadi ya, container session misal. Makanya hijau misal. Oke, kita udah punya library-nya. Nah, sekarang kita bisa lakukan pencarian. Kata kuncinya juga masih sama dengan yang tadi, kita menggunakan cloud computing dan containerize seperti ini. Kemudian kita cari. Nah, nanti biasanya kalau sudah menggunakan ScienceDirect dan sebagainya ini, nanti di Research Rabbit kadang ada yang double. Biasanya maksudnya itu karena sudah sama seperti itu. Ini ada beberapa. Nah, ini kalian bisa sebaiknya yang ini ya, yang datanya complete, jadi tidak ada warning incomplete data itu. Jadi metadatanya lengkap seperti ini. Ini kita bisa lihat, kalau pengen dibaca dulu silahkan dibaca dulu seperti itu, baru kita nanti bisa save to collection-nya. Misal kita masukkan ke containerize, contohnya gitu. Nanti di sini sudah ada nih containerize. Misal ini lagi juga handikar, kita masukkan aja. Oke, cocok misal. Nah, kita masukkan itu. Tentunya perlu dibaca dulu ya, lebih bagus gitu. Ini kan hanya tutorial. Jadi saya anggap cocok gitu aja. Kemudian ini misal saya masukkan lagi di containerize gitu. Nah, kalau pakai Research Rabbit sebenarnya lebih enak lagi. Di sini tuh ada fitur yang namanya similarity-nya. Jadi penelitian itu mengarah ke similarity siapa. Nah, ini contohnya. Tadi di penelitian yang pertama dia ada similarity. Jadi ada similarity, contohnya kayak gini. Nah, ini kita bisa cari similarity-nya. Nah, nanti akan ada pemetaan seperti ini. Oh, ini tuh ternyata ada arahnya ke sini. Nah, ini kita baca, oh cocok nih, kayaknya juga sama segala macamnya kayak gitu. Nah, nanti kita bisa save containerize gitu. Kemudian ini ngarah kemana lagi ya? Oh, ke Sultan 2019. Waduh, ini lama-lama nih semua, contohnya gitu. Nyari yang terbaru bisa. Oh, ini ada yang terbaru 2021. Tapi ini datanya nggak lengkap ya. Ini contohnya abstraknya nggak lengkap. Tapi dia sudah di stasi sebanyak 100 kali. Oh, berarti kayaknya valid nih. Kalau mau dibaca bisa ngarah ke sini ORG-nya, atau ini kalian klik nanti kan diarahin nih, seperti ini. Nah, diarahin tinggal dibaca kayak gitu. Nah, kalau cocok ya kita masukkan aja ke library. Oke, misal nih library-nya udah cukup ya, library-nya udah cukup, kita nggak butuh yang banyak-banyak dulu untuk tutorial. Nah, kita bisa ekspor library-nya ini tadi. Kita bisa ekspor di sini. Kita pilih semuanya. Kita pilih. Oke, ini kayaknya cocok. Cocok. Kita pilih aja. Oke, kalau sudah kita ekspor. Nah, ekspor tune itu kita bisa pilih nih. Enak pakai blue text sih kalau saya. Tinggal di ekspor gitu aja. Nah, nanti di Mendeley reference sama, kita bisa import. Seperti ini. Kita import library. Nah, oke, muncul 5 yang terakhir ya. Oke, ini yang terbaru. Kemudian bisa kita tambahkan ke containerize. Nah, kalau sudah seperti ini, kita enak nanti ketika nulis pengen menggunakan citasi yang mana di Word itu akan lebih mudah. Tapi kalau saya pribadi belum sampai sini, ini tadi kan masih koleksinya aja ya. Biasanya saya akan menggunakan tools tambahan untuk memvalidasi.
lebih seperti itu. Ini bisa kita ekspor menjadi satu apa namanya itu bibtex utuh, kita pilih semuanya, kita ekspor ke bibtex utuh, kemudian bisa kita kelola menggunakan tools lain. Tools lain tuh contohnya apa? Bisa menggunakan apa itu Skyspace, kemudian Skype.ai, atau biasanya kalau pengen gratisan yang saat ini masih juga gratis, ini bisa kita ekspor menggunakan bibtex. Kemudian kita bisa bikin, kalau saya pribadi menggunakan suatu apa namanya itu, bikin codingan untuk download seluruh PDF yang ada di bibtex tadi gitu. Saya menggunakan codingan. Nah, kalau PDF-nya udah ke download semua, kita bisa manfaatkan Google Notebook LMM. Jadi anggaplah kalian sudah punya PDF-nya. Kemudian di sini kita bisa ngolah data. Misal kita pengen bikin tadi, anggaplah ini adalah containerization, misalkan kayak itu. Nah, ini kita bisa add source. Jadi kalian downloadin PDF-nya tadi. Setelah itu bisa disimpan di Google Drive. Tadi misal disimpan di mana, jadi satu gitu lebih gampang. Atau bisa kalian upload satu per satu kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah diupload satu per satu, datanya di Google Drive juga sudah ada, itu lebih enak lagi. Jadi kalian bisa memastikan kebutuhan data itu sesuai dengan referensi. Jadi kalian bisa chat menggunakan Google LLM. Anggaplah ini saya ambil beberapa dulu ya, misalnya yang bisa saya download cepat aja. Misalnya PDF-nya download. Ya, anggaplah 3 dulu aja. Nah, di sini saya misal ngupload nih. Upload semua data PDF-nya tadi. Yang uploadnya nggak bisa bisa langsung bareng. Kita upload semuanya. Nah, di sini saya sudah ada contohnya, ini baru 3 ya. Tadi kalau bisa kalian download semuanya itu lebih bagus. Di sini ada total ada 23 referensi, contohnya gitu. Nah, misalnya dari 3 referensi ini kita bisa chat di sini. Kalau pembahasannya lebih detail, enak. Misal saya ingin meneliti terkait implementasi kontainerisasi, misal menggunakan Docker misal. Tadi kalau Docker belum ini sih belum bisa muncul karena tadi kan kata kuncinya masih cloud computing sama containerization gitu. Kalau pengen lebih detail menggunakan teknologi apa, tinggal masukin aja kata kuncinya gitu. Anggaplah ya, misal Docker contohnya gitu. Kita chat aja dulu seperti ini, nanti kita lihat feedbacknya, kemudian kita follow up. Oke, yang jelas source-nya adalah dari penelitian-penelitian yang sudah pasti kita validasi tadi, seperti itu. Oke, contohnya gini. Contohnya evaluasi, ini kan bisa menjadi ini ya, gambaran. Nah, nanti juga bisa lanjut misal menggunakan Gemini. Misalnya kita udah punya LM ini ya, misal kita mau menggunakan Gemini, saya demonstrasikan menggunakan environment-nya Google aja ya, yang free access gitu. Nah, di sini kita bisa milih nih source-nya. Jadi ketika notebook LM-nya udah lengkap, kita di sini bisa pilih yang book.
Nah, misal contohnya gini, kita milih notebook yang containerized tadi. Jadi datanya udah pasti yang dari eh, kita buat ini tadi, containerization-nya. Jadi dia tidak akan berhalusinasi kemana-mana. Bahayanya AI itu karena dia banyak berhalusinasi. Setelah itu di sini kita bisa buat aja yang thinking level, thinking level. Misalnya kalau uh, apa namanya yang berbayar ya, ini bisa yang thinking level gitu. Kemudian kalau yang berbayar lebih enak lagi di sini tuh selain tadi milih containerize-nya, terusnya kita bisa pilih yang deep research. Ini akan lebih detail. Misalnya dari sumber yang ada buatkan penelitian terkait cloud computing dan containerisasi. Tentunya kata kuncinya jauh lebih ini ya, detail ya, jangan cuma simple kayak gini. Ini singkat aja sih. Harusnya lebih detail lagi. Karena kalau untuk menggunakan AI lebih enak ketika menggunakan ini. Role, kemudian konteks, kemudian format. Simpelnya kayak gini. Dia mau di apa namanya? Dipersonalisasikan sebagai apa? Role atau persona ya. Persona seperti itu. Kemudian konteksnya ini ngapain gitu. Konteksnya apa? Oh, sorry, biasanya konteks kemudian task. Nah, kayak gini. Konteksnya apa? Misal personanya peneliti, kemudian konteksnya membuat penelitian. Konteksnya adalah eh, apa namanya itu, atau tasknya dulu juga bisa. Nah, membuat penelitian. Konteksnya apa? Misal cloud computing. Misal formatnya apa? Contohnya IEEE, contohnya kayak gitu. Sesimpel ini. Nah, ini contohnya ya, udah jadi. Nah, kita bisa mulai meneliti. Tadi dia sudah membuat research menggunakan deep research tadi. Tentunya bahannya adalah yang sudah dibatasi di dalam LM notebook LM tadi. Ini bahasanya jadi sedikit lebih jauh ya. Harusnya tadi cuma mencari referensi. Oke. Ini lebih enak lagi kalau rekan-rekan ambil aja yang paket yang tengah tuh apa ya, yang 40.000 per bulan yang masih murah itu. Seperti itu. Oke, ini kalau di research diaktifkan dia akan apa ya istilahnya itu, mengelaborasi data yang sudah kita sampaikan di notebook LM. Data-data penunjangnya. Nanti kalau ingin lebih terfokus, paling enak tuh sebenarnya pakai Skype.ai. Tapi saya tidak bisa mendemonstrasikan ya, itu berbayar. Gitu. Oke, sambil nunggu mungkin ini. Jadi kalau yang Skype.ai itu ada di sini. Skype.ai. Saya login dulu aja. Di akun ini saya nggak ada akses berbayarnya soalnya. Oke, anggaplah ini. Nah, kalau menggunakan Skype, kita bisa melakukan apa itu namanya itu, pembuatan ininya dulu, batasannya dulu. Jadi di sini, di mana ya? Oh, di asisten.
Kemudian untuk referensi, nah aku apa nggak ada ya kalau yang gratis nih. Oh ini, kita bikin dulu collectionnya. Nah, kita bisa kopikan doi-nya ke sini. Jadi misal tadi apa namanya? Kalau di Mendeley ini ketika kita ekspor itu kan bentuknya bibtex nih. Nah, itu saya juga menggunakan codingan khusus untuk ngeparsing hanya doi, alamat doi-nya aja. Nanti alamat doi-nya tinggal diupload di sini. Atau di sini ada upload CSV file, kita coba ya kalau upload CSV file bisa nggak ya? Oh, nggak ada di sini pilihannya CSV. Oke, anggaplah beberapa contoh yang alamat doi-nya ada. Jadi di sini alamat doi-nya kita copy aja dulu. Contohnya gini, misalnya ini containerize. Nah, ini masalahnya creating a collection requiring paid subscription, yaitu berbayar. Jadi kalau pengen bikin ini tinggal kita submit. Nah, nanti itu ketika search ini tuh kita bisa milih datanya itu hanya terbatas dari collection yang sudah kita buat tadi gitu. Seingat saya ada di mana ya? Pokoknya di settingan sini, saya lupa tepatnya di sebelah mana. Jadi ada settingan untuk referensinya hanya terbatas di collection. Itu kalau menggunakan Sketch. Kalau pengen nyoba bisa aja dicoba aja ya, cuma nggak tahu harganya berapa sekarang. 7, apalagi dolar semakin mahal. Nah, sekian, sekitar 300 kayak gitu kalau pengen nyoba. Oke, tadi kita balik ke notebook ke AI ya. Nah, ini dia sudah melakukan, oh masih belum selesai, lumayan lama sebenarnya. Oke, ini termasuk fitur Deep Research ini fitur gratis yang lumayan powerful ya dari Gemini. Jadi dia akan melakukan research tergantung dari apa yang kita inginkan. Anggaplah inilah, misalnya perumusan laporan, kelihatan udah ngapain segala macam ini kan kelihatan. Nanti kalau sudah punya format laporannya lebih enak. Kita pengen publish ke jurnal mana segala macam itu kan bisa menjadi datanya si AI untuk menyesuaikan format laporan. Oke, sebenarnya itu tadi ya cara untuk mencari referensi. Nanti selebihnya bisa dielaborasi untuk apa namanya itu, apakah referensinya sesuai dengan penelitiannya atau tidak seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharing bagikan terkait bagaimana sih nyari referensi yang mudah gitu dan tepat sasaran. Jika ada kekurangan boleh kita diskusikan. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.